Dan pemirsa, kini kita beralih ke informasi atau sejumlah informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com, di mana yang pertama adalah informasi dari dalam negeri. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pertumbuhan keuangan Indonesia sebesar 5% sepanjang tahun 2025 bukanlah hasil yang patut dibanggakan. Pemerintah kini mengejar sasaran yang lebih berani atau lebih ambisius, yakni di angka 8 hingga 9%, demi memastikan Indonesia tidak terjebak sebagai negara berkembang selamanya. Hal ini menjadi sangat mendesak karena masa keuntungan dari jumlah penduduk usia kerja di dalam negeri diperkirakan akan segera berakhir pada tahun 2042. Pemerintah mengingatkan bahwa waktu yang tersisa hanya sekitar 2 dekade lagi untuk membawa Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Jika sasaran pertumbuhan tinggi ini gagal dicapai sebelum tahun 2040-an, maka Indonesia dipastikan akan terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menyadari bahwa atau batas waktu kependudukan ini adalah titik yang penting yang harus diperhatikan secara serius dalam setiap kebijakan. Guna mencapai sasaran tersebut, pemerintah berupaya menambah penanaman modal secara masif karena anggaran pendapatan dan belanja negara hanya mampu menopang sekitar 15 hingga 16% pertumbuhan. Selebihnya sebesar 86% sangat bergantung pada modal yang masuk dari luar maupun dalam negeri. Penanam modal kini akan diberikan kemudahan luar biasa atau karpet merah karena mereka dianggap sebagai penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja baru. Langkah pertama untuk menarik minat pemilik modal adalah dengan melakukan penataan ulang pada pasar modal Indonesia agar lebih dapat dipercaya dunia. Indonesia akan mencontoh keberhasilan India dalam merombak tata kelola pasar sahamnya yang terbukti mampu meningkatkan modal masuk hingga 9 kali lipat. Meski kondisi dunia sedang tidak menentu, pemerintah yakin Indonesia akan semakin dilirik jika perbaikan dalam negeri berjalan dengan kuat dan terpadu. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler yang kedua, masih dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa dirinya baru saja menggelar pertemuan penting dengan lembaga pemeringkat dunia MSCI untuk membahas pembaruan menyeluruh pada sektor pasar modal Indonesia. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas sorotan terkait dengan keterbukaan pasar yang sebelumnya telah menekan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pemerintah menegaskan bahwa momentum ini akan digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola secara besar-besaran dengan dukungan penelitian dari lembaga internasional. Dalam pembahasan ini, Luhut menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam pemerintahan sedang dipacu untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil uji coba di Banyuwangi, ditemukan bahwa akurasi penyaluran bantuan saat ini baru mencapai 77% dari sasaran yang seharusnya. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki kekeliruan data tersebut agar seluruh dana negara dapat tersalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain perbaikan data, pemerintah telah mengusulkan kepada Presiden untuk melakukan perombakan pada sumber daya manusia di sektor pasar modal. Pemerintah tengah mencari tenaga kerja muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan serta memiliki integritas tinggi sehingga tidak mudah disuap. Penggunaan kecerdasan buatan juga akan diterapkan dalam sistem pengawasan untuk menghindari adanya permainan maupun kecurangan transaksi. Upaya pembaruan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih bersih dan sulit untuk dipermainkan oleh pihak tertentu. Dengan pengawasan berbasis teknologi canggih, pemerintah yakin bahwa tata kelola pasar modal Indonesia akan semakin kuat dan terbuka. Langkah strategis ini menjadi sinyal positif bagi para pelaku pasar bahwa Indonesia sedang bergerak menuju standar dunia dalam pengelolaan ekonomi nasional. Pemirsa, menyambung upaya perbaikan tata kelola yang diusulkan oleh Dewan Ekonomi Nasional tadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan baja asal China di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Langkah ini diambil setelah PT Power Steel Mandiri diduga tidak membayar iuran negara dan menganggap pejabat Indonesia mudah disuap demi kelancaran bisnis. Purbaya menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mematahkan narasi bahwa pejabat negara dapat dibeli agar urusan bisnis menjadi lancar. Purbaya membuktikan bahwa pemerintah saat ini tidak akan tunduk pada uang pelicin dan siap menindak keras siapapun yang berani bermain-main dengan hukum. Meskipun para pekerja telah menyatakan tekad untuk memperbaiki cara berbisnis mereka, Menteri Keuangan tetap akan memanggil pemilik perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Tindakan ini menjadi alarm keras bagi para pelaku usaha asing agar tidak lagi memandang rendah integritas pemerintah
negara. Keberanian Purbaya dalam melakukan tindakan langsung ini diharapkan tidak berhenti pada acara tontonan semata atau berita semata, namun benar-benar mampu mengembalikan harta negara yang hilang. Publik ini menanti ketegasan berikutnya terhadap pemilik perusahaan baja asal China ini guna memastikan keadilan bagi keuangan rakyat tetap terjaga. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler yang terakhir, di mana beban utang pemerintah pada akhir Desember tahun 2025 mencatatkan angka baru sebesar 9.637,9 triliun rupiah, di mana jumlah ini setara dengan 40,46% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Ini terjadi kenaikan sebesar 229,26 triliun rupiah jika dibandingkan dengan catatan pada akhir September tahun yang sama. Dilihat dari data Kementerian Keuangan, struktur utang ini didominasi oleh surat berharga negara sebesar 8.387,23 triliun rupiah atau mencapai 87% lebih. Sementara itu sisanya berasal dari pinjaman sebesar 1.250,67 triliun rupiah. Penambahan beban ini menjadi alat utama pemerintah dalam menjaga roda keuangan tetap berputar di tengah tekanan perlambatan sepanjang tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa langkah penambahan utang merupakan siasat untuk menjaga kestabilan negara agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemelut yang lebih dalam. Purbaya menyebut pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit antara membiarkan negara kembali ke kondisi kelam tahun 1998 atau meningkatkan beban utang guna menyelamatkan keuangan rakyat. Meskipun terus meningkat, angka ini diklaim masih berada dalam tingkatan aman karena masih di bawah batas 60% terhadap PDB sebagaimana diatur dalam undang-undang.